Kalau bisa menari di atas stres, bagus. Nah, ini yang harusnya dicari ya. Karena janganlah karena stres, karena permasalahan kita terpuruk, kita jatuh, tenggelam, tapi justru harusnya kita bisa menari di atas stres. Saat kapan dokter main musik biasanya? Kalau main musik saya inginnya setiap saat, Pak. Setiap Kenapa? saat, karena saya merasa musik itu bagian dari diri saya, bagian juga dari kehidupan yang saya anggap kehidupan ini adalah simfoni besar. Nah, yang terdiri dari beragam variasi instrumen, beragam variasi lagu-lagu yang dimainkan oleh komponen-komponen di dalam kehidupan. Iya, dokter kan sebagai manusia, siapapun termasuk dokter, kadang-kadang kan ada beban pikiran berat, mungkin mendekati stres begitu. Manakala bermain musik, apa yang dokter rasakan setelah bermain musik itu? Bermain musik ini menjadi ruang untuk mengekspresikan diri dan menjadi pilihan. Nah, ketika kita tidak mampu menemukan jawaban dari apa yang ingin kita tuju. Nah, jadi banyak pilihan, jadinya salah satunya musik ini. Karena dengan bermain musik kita bisa mengekspresikan diri kita, permasalahan kita. Kalau ada alatnya justru lebih baik. Kalau tidak, tanpa alat pun kita bisa memainkan sebenarnya musik itu. Karena kan musik itu sederhana. Dari suara, dari nada-nada sederhana itu juga menjadi ekspresi tersendiri. Sehingga yang namanya beban itu bisa kita keluarkan. Teriak pun itu sebuah musik kalau kita alunkan dengan baik. Luar biasa. Banyak lagu-lagu kita bertema cinta. Sementara di masyarakat banyak juga problem terkait cinta ini yang menimbulkan stres, bahkan pembunuhan dan sebagainya. Bagaimana dokter melihat peristiwa yang destruktif itu terkait dengan cinta? Ya. Kita dilahirkan dan dibuat dengan cinta. Harusnya cinta itu memproteksi kita tidak sampai menghancurkan satu sama lain. Lagu yang kita bahas adalah lagunya Nia Dirga tentang cinta. Cinta, apakah itu cinta? Bertanya tanpa sengaja, semuanya surah. Cinta berkorban jiwa, indah harum bermakna. Sama-sama ya. Di situ ada kalimat-kalimat yang menyedihkan, menyendiri dalam sunyi, kecewa dalam cinta. Tapi lagu yang pedih syairnya itu dinyanyikan dengan penuh keriangannya. Apa ada pengaruh positif kesedihan lalu direspon dengan katakanlah nyanyi dengan goyang gitu?
Kalau bisa menari di atas stres, bagus. Nah, ini yang harusnya dicari ya. Karena janganlah karena stres, karena permasalahan kita terpuruk, kita jatuh, tenggelam, tapi justru harusnya kita bisa menari di atas stres. Karena dengan menari di atas stres ini, artinya kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda permasalahan yang kita hadapi. Sehingga tadi lagu yang dimunculkan itu saya rasa adalah sebuah ekspresi dari permasalahan yang dihadapi, tapi dia mampu keluarkan. Tidak dia simpan yang kemudian menggerogoti dirinya, menghancurkan dirinya. Tapi justru ini mampu dia ekspresikan, apalagi dengan bergerak. Karena kan kita ini tidak hanya terdiri dari fisik saja, tetapi fisik, mental, dan spiritual. Nah, kalau ketiga komponen ini bisa dia harmoniskan, bisa dia gerakkan, bisa dia kemudian ekspresikan dengan baik, maka saya rasa ini akan membantu tidak hanya dirinya, tetapi juga orang yang menjadi pendengar, penikmat musiknya juga akan sangat terbantu. Karena mereka akan mendapatkan pengaruh yang positif juga dari hal Iya. Oh, ini menarik, ini menari di atas stres, kata Dokter Cho, bagus. Perasaan yang tanpa kabar, takkan tahu kapan dia datang. Mulianya hati, jernihkan pikiran, siapkan iman kepada Tuhan. Bila kau rindu, pikiranmu terganggu, bila kau datang, siaplah untuk berkorban. Cinta yang suci, dunia kan abadi. Bila berkhianat, ingatlah diri. Cinta yang suci, dunia kan abadi. Bila berkhianat, ingatlah diri. Syair lagu tadi juga mengingatkan di tengah problema cinta yang mungkin memedihkan, mengingatkan pentingnya iman kepada Tuhan. Seberapa penting untuk menghindari stres ini, iman kepada Tuhan ini, Pak Dokter? Ya. Seperti tadi saya katakan bahwa kita ini terdiri dari fisik, mental, dan spiritual. Dan iman ini sangat penting ketika kita tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan, utamanya yang terkait fisik dan mental, maka kita butuh sesuatu di luar kemampuan itu. Yang notabene kita sejak kecil sudah ditanamkan bahwa ada kemampuan yang lebih besar dari diri kita yang bisa kita koneksikan untuk mencari sebuah solusi. Dan dengan adanya kepercayaan dan keyakinan ini akan membuat kita tidak merasa putus asa, bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita kalau terpuruk itu tidak akan tenggelam, karena akan ada yang membantu, akan ada cahaya yang akan membuat kita berjalan di tengah kegelapan tersebut. Sehingga iman ini seperti GPS-nya. Ini GPS-nya menarik. Mengkoneksikan Iya, dengan betul. Sang Pencipta. Cinta, oh cinta suci, janganlah kau nodai. Merintih diri sendiri, menangis di ruang sunyi. Perasaan yang tanpa kabar, takkan tahu kapan dia datang. Dokter,
Di lagu tadi juga dalam menghadapi problema, terutama termasuk problem cinta ya, pentingnya ingat diri begitu ya. Kita tahu orang bertemu berkasih sayang di awal, berbunga-bunga dan seterusnya, tetapi begitu ada problem tidak ingat diri gitu ya. Seberapa penting ingat diri ini? Ya, sesuatu yang berlebih itu kadang membuat kita akhirnya mabuk, ya, orang bilang mabuk, lupa dengan diri, dan itu yang terkadang menimbulkan permasalahan. Sehingga sangat penting sekali kontrol diri, ingat dengan diri sendiri, tidak larut dengan sesuatu yang memabukkan tadi, dan ini akan membuat kita bisa tetap berjalan dengan kondisi yang kita miliki di jalan yang benar. Jadi saya rasa ada ruang untuk merenung, mengingat kembali kepada apa yang menjadi tujuan kita. Jadi ada semacam usaha menjaga jarak antara problema dengan diri kita begitu dok ya? Untuk bisa melihat permasalahan itu secara lebih objektif. Karena kalau tidak, kita akan larut dan yang muncul adalah persepsi subjektif bahwa saya menjadi orang yang terpuruk, saya tertindas, saya terpinggirkan, saya orang yang tidak beruntung dan hanya menjadi korban saja. Nah, itu yang akan muncul. Ya, ini menarik. Baik dokter, terima kasih banyak yang statement dokter tadi, menari di atas stres. Mari silakan menari dengan lagu-lagu yang ada. Sampai jumpa.